Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita tidur, dan alhamdulillah di ini pagi kembali Allah bangunkan kita untuk beraktivitas duniawi dan ukhrawi. Terasa nikmat sekali kita pada kesempatan pagi ini kembali menghirup udara segar, menghirup oksigen yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Adapun saudara kita ada yang untuk bernapas saja harus menggunakan oksigen yang memang harus dibeli. Nah, ini merupakan suatu anugerah rezeki yang Allah berikan secara nyata, secara real di lapangan. Kita bisa mengambil oksigen, kita bisa menghirup oksigen di pagi hari dengan gratis. Ini suatu nikmat yang memang wajib kita mensyukurinya. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik sedikit ataupun banyak, bukan cuma uang saja. Rezeki itu adalah banyak sekali macamnya, termasuk sehat juga, itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tenang, anak-anak yang soleh-solehah, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, anak cucu kita dalam keadaan sehat walafiat, semangat menjalani hidup dan kehidupan ini. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang paling ringan adalah syukur bil lisan, dengan cara kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita,
wala la yazidannakum la azidannakum. Yakin Allah akan menambah nikmat kepada kita, nikmatnya. Kata Allah, kami akan menambahkan nikmat kepadamu kalau kita gemar bersedekah dan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan kemaslahatan umat, untuk sarana-sarana keagamaan, kita akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Sebentar dulu. Kita harus pandai bersyukur. Syukur yang paling ringan adalah syukur bil lisan, selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di setiap kenikmatan yang kita rasakan, nikmat sehat, nikmat diberikan rezeki hari ini segini, segitu, dikit banyak, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Dan di sebagian rezeki yang kita peroleh dari hasil jerih payah kita, hasil usaha kita, kita harus menyisihkan sebagiannya untuk kepentingan orang lain, untuk orang yang membutuhkan, untuk sisihkan kepada sarana-sarana keagamaan agar berkah rezeki kita, dan insya Allah akan bertambah ya. Dan hakikatnya semua rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya titipan ya. Dan kewajiban kita adalah mensyukurinya, mentasarufkan harta kita kepada jalan kebaikan agar manfaat duniawi dan ukhrawi. Akan terasa bila mana kita nanti setelahnya meninggalkan dunia ini, karena amal sedekah kita, infak kita secara ikhlas, maka Allah akan memberikan ganjaran ataupun pahala nanti terasanya bila mana kita sudah masuk ke alam barzah ya. Itu saudara, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kita mensyukuri atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, kami akan menambah nikmatnya kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kita mengkufuri nikmat, menyalahgunakan nikmat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota badan yang sangat lengkap karena kita diciptakan Allah sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an Karim surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di ini pagi. Alhamdulillah kembali hadir kami untuk mengisi acara obrolan pagi. Ya, mudah-mudahan Anda semua diberikan selalu kesehatan, ya, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah wa ta'ala. Selamat beraktivitas. Aktivitas hari ini baik, lebih berhasil, lebih beruntung bagi Anda yang menjalankan bisnis, di bidang apapun. Beruntung di dunia wal akhirah. Sebagai rezeki yang kita peroleh dari hasil keringat sendiri, tetap kita harus menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang memang membutuhkan, untuk hal-hal yang memang menjadikan sedekah jariah. Karena sedekah jariah itu adalah pahala kita akan terus mengalir, ya. Ketika hidup terus mengalir pahalanya, ketika mati juga terus mengalir pahalanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila mati manusia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyatin, yang pertama amal sedekah jariah. Contohnya apa? Sedekah jariah adalah contoh kasih jajar kita membeli bensin di pom, ya, baik pom besar ataupun pom mini. Kadang-kala selalu ada di pom induk di perkotaan. Nah, di sana ada yang membawa kotak. Kalau sudah dibaca kita itu pembangunan sarana keagamaan untuk kaum duafa, kaum orang-orang yang lemah, ataupun orang yang mengurus anak yatim piatu. Nah, itu kesempatan kita. Kalau kita beli bensin dengan uang 20.000, ternyata kita membeli bensinnya 15.000. Nah, yang 5.000 itu uang kembaliannya kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam kotak, di mana orang tersebut ada petugas khusus untuk menerima infak kita, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sarana keagamaan, untuk pesantren juga, untuk kaum duafa, untuk yang lainnya. Yang penting dipakai untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, untuk pembangunan sarana keagamaan contohnya, berarti kita telah menabungkan uang kita untuk kelancaran pembangunan sarana keagamaan. Sedikit atau banyak, kita harus niati dengan penuh keikhlasan. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada paksaan, tanpa ada arah-arah dari pujian manusia, tidak ria. Ya, itu 5.000 itu kalau dikalikan dengan 10 kan jadi 50.000. Itulah Allah akan melipat gandakan sedekah kita yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Yakin Allah akan mengganti sedekah kita yang dengan ikhlas kita mengeluarkannya. Nanti bila mereka sudah meninggal dunia, maka sedekah jariah yang telah kita keluarkan untuk pembangunan sarana-sarana keagamaan, untuk pesantren, untuk sekolah, ya, itu nanti akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia, bahkan parat sampai akhirat, saudara. Ya.
Karena uang kita yang 5.000 itu dipakai oleh umat Islam terus menerus, ya. Tentunya masjid dipakai untuk beribadah, ya. Bisa kita pakai juga ibadah oleh kita, oleh anak kita. Kalau misalkan kita sudah tiada, oleh anak kita, ya, anak kita sudah tiada, oleh cucu kita terus menerus mengalir, ya. Sepertinya air mengalir di sungai tak henti-hentinya, bahkan air terjun terus menerus mengalir. Nah, itulah manfaat kita pentingnya bersedekah, ya. Sedekah jariyah tuh, sedekah jariyah. Ataupun kita punya tanah, sebidang tanah, ya. Karena memang misalkan tanahnya banyak, ya, kita wakafkan sebagian tanah kita, ya. Karena memang semua harta yang kita miliki itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Agar manfaat, agar barokah harta kita, maka kita wakafkan tanahnya, contohnya 10 bata untuk pembangunan masjid, contohnya, untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan sarana-sarana pendidikan keagamaan, ya. Nah, itu nanti kita akan terasa setelahnya kita meninggal dunia, bahkan walaupun kita masih hidup, tetap pahala jariyah itu akan mengalir kepada kita. Karena tempat tersebut dimanfaatkan, dipakai untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berarti kita juga yang mewakafkan tanahnya mendapatkan pahala mengalir, ya. Pun nanti bila mereka sudah meninggal dunia, maka tetap terus pahala kebaikannya akan mengalir kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang ahli surganya Allah SWT. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beda lagi dengan orang yang mewakafkan tanah untuk KP, untuk pembangunan yang di dalamnya banyak kemaksiatan, perjudian, minuman keras, dan saan. Itu adalah KP, saudara. Kalau misalkan, nah seperti itu kita wakafkan untuk hal yang berbau maksiat, maka teruslah mengalir, ya, dosanya terhadap kita, karena tempat yang kita wakafkan itu bukan jalan yang Allah ridho, ya. Pun nanti bila mana kita sudah meninggal dunia, maka maka dosanya terus mengalir, karena tempat tersebut dipakai untuk maksiat-maksiat, ya. Yang namanya di KP kan ada minuman keras, ada dansa-dansaan, laki-laki dan perempuan bukan muhrim, ya, bahkan sesama pacar, ataupun sesama om-om, ya, sama tante-tante, ya, itu. Bahkan minuman keras, bahkan perjudian, ya, dan perbuatan-perbuatan memang dilarang dalam agama Islam. Nah, itulah suatu contoh bila mana kita punya tanah diwakafkan untuk kemaksiatan, maka teruslah mengalir, ya, dosanya terhadap kita. Makanya kita, ya, mewakafkan tanah itu untuk pembangunan sarana-sarana keagamaan, yang mana, ya, kalau kita misalkan mewakafkan tanah untuk masjid, maka teruslah mengalir, karena masjid tersebut dipakai untuk ibadah terus menerus, tiada henti, mengalirlah terus pahala jariahnya, ya, ketika hidup dan sudah meninggal pun terus mengalir kepada kita. Itulah manfaat daripada sedekah jariah. Yang kedua, amal yang tidak akan terputus bila mana mati manusia ataupun anak Adam ataupun kita, ya. Awwaladin solihin, apa ya, au ilmun yuntafa'u, ya, au ilmun yuntafa'u bih, au bimana wa, ya, au bimana au,
dan ilmu yang bermanfaat. Kita ketahui bahwa seorang santri dia belajar ilmu agama di pesantren, ya pokoknya itu kan untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan terhadap umatnya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslimin, muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Jadi bila mana kita sudah mendapatkan suatu ilmu dari hasil kita mengkaji kajian-kajian yang ada di pesantren, ya, nah itu kan dihasilkan dari para kiai yang secara ikhlas dia mengajar pagi, siang, sore, malam, ya tanpa mengenal lelah. Ya. Si kiai mati, contohnya ya, kiai tersebut mati, maka ya, karena memang banyak santrinya dan mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh sang kiai, ya, maka mengalir terus pahala dari menyampaikan ilmu tersebut, ya. Karena bila mana sudah mukim santri, ya, maka dia akan mengamalkan di lingkungannya masing-masing. Nah itu kan sudah kita mengerti bahwa bila mana seorang kiai mati karena memang banyak yang mengamalkan ilmu sang kiai, ya, mengamalkan kepada diri, mengamalkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala terus mengalir kepada sang kiai, ya. Dan seorang santri punya santri lagi, ya, nah terus mengalir terus pahalanya, ya. Jadi sang kiai yang sudah mati itu sudah wafat, saudara, terus mengalir pahalanya, tidak ada putus-putusnya. Itulah ilmu yang bermanfaat, beda dengan ilmu yang berikan kemadaratan, itu akan mengalir dosanya terus, ya. Itu ya, contohnya kita mengajarkan ilmu sihir, kita mengajarkan ilmu pelet, kita mengajarkan ilmu-ilmu yang memang dilarang dalam agama Islam, ilmu hitam, ya, itu contohnya. Nah itu dilarang dalam agama Islam, maka bila mana sudah meninggal dunia, maka dia akan diwarisi ataupun mendapatkan dosa yang mengalir sebab dia mengajarkan ilmu yang dilarang dalam agama Islam, ilmu hitam, saudara, ya. Tetap harus mengajarkan ilmu yang putih, ilmu sihir, ilmu teluh, ilmu yang memang dilarang dalam agama Islam. Kalau diamalkan maka akan terus mengalir dosanya, siksanya kepada kita bila mana kita sudah meninggal dunia. Kalau ilmunya ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ya, ilmu sholat, ilmu ngaji Quran, ilmu yang lain yang bermanfaat buat kemaslahatan umat Islam, ya, ilmu dagang, pokoknya ilmu yang diajarkan di pesantren ataupun di sekolah, ya, maka akan terus mengalir pahalanya ketika dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir kepada sang kiai ataupun sang ustadz tersebut, ya. Awalin solihiyad'ulahu, yang ketiga, ya, pahalanya yang tidak akan terputus adalah doanya anak-anak yang soleh. Doa anak yang soleh, makanya kita setelah menikah pingin punya anak dan punya anak yang soleha. Untuk supaya anak menjadi anak yang soleh berarti harus dicetak dari sejak kecil, dikenalkan agama, selalu mengikuti pengajian, ya, sekolahnya benar, ya, boleh mengikuti kajian Islaman dari para kiai,
ustadz, maka dia akan menjadi anak yang solehah, yang tahu untuk mendoakan kepada kedua orang tuanya setelah sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu doanya seperti itu ya. Jadi bersyukurlah kita punya anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya di kala masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Berbakti kita, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, gimana ini? Gimana kalau misalkan orang tua kita sudah tidak ada? Apakah kita yang harus diperbuat untuk kedua orang tua? Untuk kebaikan kita? Untuk birrul walidain? Ya, berbuat baik kepada orang tua kita bila mana sudah meninggal dunia dengan cara kita mendoakan seperti doa ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap selepas sholat fardu ataupun sunat dibacakan doa tersebut. Dan kita termasuk anak yang soleh. Beruntunglah orang yang punya anak yang soleh, yang mengerti agama ya, dan dia mampu bisa mendoakan kedua orang tua ya setelah sholat. Doanya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli nun pangeran abdi, hapunten abdi, wali walidayya dan kedua orang tua abdi. Warhamhuma dan rahmatilah keduanya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana engkau telah memberikan sebagaimana kedua orang tua kita telah memberikan kasih sayang kepada saya. Kan begitu. Kita ngopet kan diomehan, kita ngompol kan diomehan, kita sakit sebagai anak oleh kedua orang tua, kita dirawat, kita dibawa ke dokter, kita dibawa ke bidan, diperiksakan. Itulah kasih sayang orang tua selalu kepada anaknya ya. Walaupun sudah gede anaknya, sudah menikah anaknya, tetap kasih sayang orang tua tiada batas, tiada henti ya. Makanya jangan kita ada peribahasa, perkataan ya. Jangan air susu dibalas dengan air tuba, air susu dibalas dengan air racun. Jangan seperti itu ya. Kita dulu digendong oleh orang tua, kita dulu dipangku oleh orang tua, kita dulu diais oleh orang tua, kita dulu dirawat oleh orang tua sebelum kita menikah, sebelum kita dewasa. Pun begitu juga bila mana kedua orang tua mendapati diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya akan semakin tua ya semakin lemah, Saudara. Tugas siapa itu? Tugas anak-anaknya timbal balik ya, dulu kita dirawat, sekarang kita merawat orang tua, sekarang kita menggendong orang tua, sekarang kita kerahkan seluruh perasaan kita untuk kasih sayang orang tua. Jangan kita masukkan ke panti jompo, itu kan suatu kesalahan besar ya. Tapi kalau misalkan orang tuanya ridho, kitanya sibuk ya, kitanya sibuk, istri kita sibuk, pokoknya orang-orang sibuk lah keluaran ya, bahkan merantau, gak apa-apa kita masukkan ke panti jompo, asal tetap kita ya ada kasih sayang ataupun memberikan biaya ya dalam panti jompo tersebut. Tetap harus ada hubungan, ada kita besuk ataupun kita tengok orang tua kita ya secara rutin ya. Jangan sampai 2 tahun sekali baru kita lihat ke panti jompo, melihat orang tua kita ya. Tapi kalau sempat 1 minggu, laksanakan 1 minggu. Sempat 1 bulan karena memang jauh, bisa kan 1 bulan ya, jangan sampai diabaikan begitu. Nah itu Saudara. Jadi ada yang perkataan, ada air susu dibalas dengan air tuba, bahkan kita menyakiti hati orang tua, Saudara ya. Termasuk dosa besar bila kita menyakiti uququl walidain, menyakiti kedua orang tua
Ingat ya, nyentak we kan jadi kolot mah ya. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Di dalam Al-Qur'an Karim ya. Nyentak we itu dikiaskeun kana taktib ya. Oh, nyentak dikiaskeun kana naon? Kana nyabok. Nyentak orang tua. Bahkan kita kalau sedang ngobrol dengan orang tua, dengan ayah kita, ibu kita, harus rendahkan suara kita. Jangan lebih tinggi volumenya dibanding kedua orang tua. Kecuali orang tuanya bila mana sudah kurang pendengarannya. Ya, begitu. Nah itu. Semoga bermanfaat. Salam sukses semuanya. Kami adalah kreator pemula dan afiliator pemula juga, masih banyak yang harus kami pelajari, belajar dan terus belajar ya. Semoga Anda semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nambah ya, tambahan. Memang punya anak yang soleh selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya akan terus diestafetkan oleh anaknya. Ya, anaknya terus mencetak lagi anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Terus menerus mendoakan. Ya, orang tua kita, kakek kita sudah meninggal dunia, terus didoakan oleh anaknya. Anaknya juga sudah meninggal dunia, didoakan lagi oleh cucunya. Terus menerus. Itulah ya kelebihan daripada kita mempunyai anak kita yang soleh soleha. Duknya sekian. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Suara bos. Halo Bang. Ya, halo. Assalamualaikum. Jual apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Jakarta. Jual apa Bang? Jual manu. Jual makanan khas. Oh, Makanan ada. khas. Apa Jawa Bang? Barat. Jawa Barat. Ada Galendo di sana, Galendo ada. Ya, khas Jawa Barat ada yang unik. Galendo. Aduh. Dibuat dari sari pati kelapa. Ini abang di stasiun ya? Iya. Stasiunnya bang? Alhamdulillah. Ini dengan para pekerja di stasiun ya. Dagang di area stasiun. Semoga laris manis bang. Bentar Bang, bentar Bang. Semoga laris manis. Ada orang beli, bentar. Ya silakan. Laris manis. Olahraga dulu biar sehat. Nanti ku no telon. Mau telon ping. Oke.
kopi hangat dengan jarco. Mantap. Halo Bang. Sampai mau berbuah. Ya bang olahraga. Ya, Apa di mana apa? dari Jawa Barat. Jawa Baratnya mana pak? Apa? Ciamis. Ciamis. Oh Ya, Ciamis Panjalu dekat itu ya. Pangandaran. Pak ya Panjalu. Panjalu ya dekat sih. Ah, iya. Dekat ke arah Saya utara. pernah ke sana udah 4 kali ke sana. Ya. 4 kali ke sana ke Ciamis. Oh kacang ya? Iya. Ya. Bang dari mana? Apa? Dari mana? Saya ada Jawa Timur. Surabaya. Oh iya, Surabaya saya. Surabaya. Ya. Ya, jualan di stasiun ya? Apa Pak? Di stasiun, area stasiun ya? Apa? Stasiun. Ping situ. Kota 11 13. Selamat jualan, semoga sukses. Surabaya, Jawa Surabaya. Timur. Saya pernah ke Surabaya Bang dulu. Apa Pak? Surabaya. Pernah ke Dia pakai Surabaya. mic Bang, jadi nggak jelas. Pernah. Dulu ketika ziarah ya Oh, melintasi Sunan Ampel. lautan. Sebelum ada Suramadu, pakai kapal feri dulu. Ini dulu ada bus Gunung Sembung. Pernah lihat, pernah dengar? Nah sekarang Gunung Sembung mungkin di daerah Bandung aja gitu ya, nggak ada ke Ciamisnya. Nah, sekitar dulu sudah lama sih sebelum ada Suramadu. Sudah ada Oh, iya. Suramadu mas, saya belum ke sana. Sudah ada Suramadu. Ya, sebelum. Sekarang sudah ya? Belum ada Suramadu. Iya, betul. Tapi sekarang Bang, sudah ada Suramadu, masih beroperasi yang namanya kapal feri di sana untuk menyeberang. Tetap. Kenapa? Ya, Kenapa, Pak? masih ada kapal feri. Iya, Iya. nggak pakai headset ya. Oke. Apa Emin? Mic-nya dimatiin dulu ya, ini biar agak murah. Semoga dagangannya laris manis Bang. Ya, amin, Laris ya, amin. semoga laris terus. Itu dekat Suramadu, Surabayanya. Ayo jam piro kok?
warkop. Warkop, warung kopi ya. Semoga Ya, warung kopi. banyak pelanggan. BPK Wong. BPK Wong. Loro. Bang, rupanya Apa, Pak? perjumpaan sampai di sini dulu ya. Es. Insya Allah jumpa lagi. Bang, sampai jumpa dulu ya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Semoga abang sukses.